Abu Tumin lahir dari keluarga ulama dan pemuka masyarakat. Ayahnya Tunku Tu Mahmud Shah adalah ulama, tokoh masyarakat, dan pendiri Dayak. Semenjak kecil Abu Tumin telah dipersiapkan untuk menjadi seorang ulama yang paripurna. Mengawali pengembaraan ilmunya, Abu Tumin pernah mengecap pendidikan umum pada masa Belanda selama 3 tahun. Setelah kemerdekaan, Abu Tumin dalam usianya 12 tahun dimasukkan ke sekolah SRI, sekolah yang memiliki bahan ajaran yang memadai dalam bidang agama. Sambil bersekolah di SRI, Abu Tumin juga belajar langsung pada ayahnya ilmu-ilmu keislaman, terutama dasar-dasar kitab kuning dan ilmu alat seperti nahwu dan saraf. Selama lebih kurang 3 tahun, Abu Tumin belajar dengan sungguh-sungguh kepada ayahnya Tunku Mahmud Shah yang juga ulama. Telah memberikan bekal ilmu yang memadai untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Pada usia 15 tahun mulailah Abu Tumin belajar dari satu dayah ke dayah lainnya hingga berakhir di Labuhan Haji Darussalam dengan gurunya Syekh Mudawali Al-Khalidi. Abu Tumin pernah belajar beberapa bulan di dayah Darul Atik Jenib yang dipimpin oleh Abu Muhammad Saleh yang merupakan ayah dari Abun Samalanga. Setelah beberapa bulan di dayah Jenib, Abu Tumin kemudian melanjutkan pengajiannya ke dayah Samalanga dalam beberapa bulan juga. Kemudian beliau belajar di dayah Melum Samalanga selama 1 tahun dan terakhir di dayah Pulau Redup yang dipimpin oleh Tunku Muhammad Pulau Redup selama 3 tahun sebelum ke Labuhan Haji. Maka dengan bekal ilmu yang memadai dari guru-gurunya itulah yang mengantarkan Abu Tumin muda dalam usia 20 tahun berangkat ke dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan pada tahun 1953. Selain Abu Tumin, di tahun 1953 beberapa ulama lainnya juga tiba di Labuhan Haji untuk belajar pada Abuya Syekh Mudawali. Karena umumnya tungku-tungku yang belajar kepada Abuya telah memiliki ilmu yang memadai sebelum belajar ke Abuya, sehingga bisa duduk di kelas khusus Bustanul Muhaqqiqin. Di antara ulama-ulama yang datang pada tahun 1952 dan pada tahun 1953 adalah Abu Abdullah Tanah Merah yang kemudian mendirikan Dayah Darul Ulum Tanah Merah yang dikenal dengan kealimannya dalam bidang usul fikih. Ulama lainnya adalah Abun Abdul Aziz Samalanga yang melanjutkan kepemimpinan Dayah Mudi Samalanga setelah wafat mertuanya Abu Haji Hanafiah Abbas yang dikenal dengan Tengku Abi. Abun Abdul Aziz Samalanga dikenal ahli dalam ilmu mantik dan ilmu logika, sedangkan Abu Kemala datang lebih awal ke dayah Darussalam Labuhan Haji, dan Abu Kemala dikenal sebagai ahli ilmu tauhid. Mengabdikan ilmunya di Medan, Sumatera Utara hingga wafat pada tahun 2004. Selain menjadi murid Abuya Syekh Haji Mudawali di Darussalam, Abu Tumin juga telah dipercaya untuk mengajarkan para santri lain yang berada pada tingkatan sanawiyah. Karena beliau disebutkan mengajar santri di kelas 6B, adapun di kelas 6A diajarkan langsung oleh Abuya Muhibbuddin Wali. Sedangkan Syekh Mudawali Al-Khalidi mengajarkan kelas Dewan Guru. Ketika di Darussalam Labuhan Haji, Abu Tumin sekelas dengan Abu Hanafi Matangkeh, Tengku Abu Bakar Sabil Malabuh, dan Abu Daud Zamzami Ate Anggo. Sedangkan Abu Abdullah Tanah Merah dan Abun Samalanga lebih tinggi 1 tingkat di atasnya. Abu Tumin belajar dan mengajar di Labuhan Haji selama 6 tahun. Beliau juga murid khusus di kelas Bustanul Muhaqqiqin yang belajar langsung kepada Abuya Haji Mudawali. Setelah menyelesaikan pendidikannya di dayah Darussalam Labuhan Haji, Abu Tumin kemudian memohon izin kepada gurunya untuk pulang kampung pada tahun 1959 untuk mengabdikan ilmunya. Sedangkan temannya seperti Abun Samalanga pulang setahun sebelumnya pada tahun 1958 dan Abun Tanah Merah pulang pada tahun 1957. Umumnya murid-murid Abuya yang datang di atas tahun 1952 dan tahun 1953 pulang di akhir tahun 1959. Sedangkan generasi sebelum Abu Tumin yang datang ke Darussalam pada tahun 1945 dan tahun 1947 mereka umumnya pulang di tahun 1956 seperti Abuya Aidarus dan Abu Syamsuddin Sangkalan. Setiba di kampung halaman setelah belajar di berbagai dayah, terutama dayah Darussalam Labuhan Haji telah mengantarkan Abu Tumin menjadi seorang ulama yang mendalam ilmunya. Abu Tumin memimpin dayah yang telah dibangun oleh kakek beliau yaitu Tengku Tu Hanafiah yang kemudian dilanjutkan oleh Tengku Tu Mahmud sang ayah Abu Tumin. Selanjutnya estafet keilmuan dan kepemimpinan dayah dilanjutkan oleh Abu Tumin. Pada era Abu Tumin mulailah pesat pembangunan dayah tersebut.
di mana para santri datang dari berbagai tempat untuk belajar kepada Abu Tumin dan belajar dari sang ulama. Abu Tumin juga merupakan seorang ulama yang murabbi, sehingga banyak murid-muridnya yang menjadi ulama terpandang. Sebut saja di antaranya adalah Abu Mustafa Paluh Gading, yang belajar kepada Abu Tumin selama 19 tahun, sehingga mengantarkan beliau menjadi seorang ulama karismatik Aceh yang diperhitungkan. Ulama lainnya yang juga murid Abu Tumin adalah Abu Abdul Manan Blangjrun, yang dikenal sebagai ulama yang ahli dan lihai dalam bidang tauhid, serta moderator yang hebat dalam mudzakarah para ulama Aceh, sehingga diskusi nampak ceria dan bersemangat. Dan banyak para ulama lainnya yang juga murid dari Abu Tumin selain murid-muridnya di Dayah Darussalam dulu. Dan di sebuah acara mudzakarah, Abuya Mawardiwali juga menyebutkan dirinya sebagai murid Abu Tumin. Intinya Abu Tumin juga ulama yang syekhul masyayikh. Bahkan Abu Daud Tepin Gajah atau Abu Daud Al-Yusufi yang merupakan ulama karismatik Aceh Selatan juga termasuk murid yang lama belajar kepada Abu Tumin, di mana sebelumnya beliau belajar kepada Abuya Haji Jelani Kota Fajar. Selain itu, Abu Tumin juga dianggap sebagai ulama panutan oleh para ulama lainnya. Biasanya pada setiap mudzakarah yang diadakan di berbagai tempat, Abu Tumin yang kemudian mengambil keputusan terakhir, setelah sebelumnya para ulama lain memberikan pandangan dan sanggahan atas setiap persoalan yang sedang dibahas forum. Kehadiran Abu Tumin menambah acara mudzakarah semakin bermakna karena pandangan hukum beliau biasanya dari ingatan yang lama dan kajian yang mendalam. Sehingga tidak mengherankan bila ada yang menyebutkan bahwa Abu Tumin tua umurnya dan tua pula ilmunya. Abu Tumin telah mempersembahkan segenap usianya untuk agama ini dan telah pula mencurahkan segenap ilmunya dan pengabdiannya, mengayomi masyarakat Aceh secara tulus dan ikhlas. Dan hari ini beliau telah kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan beliau di surga tertinggi bersama para anbiya, syuhada dan salihin.